Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran kelas 3. Jangan lupa berdoa dahulu sebelum memulai pembelajaran dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran yang kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan alat tulisnya. Tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu 1. Siswa diharapkan dapat menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan tunas. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan pentingnya kerjasama. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji yang akan berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah kembali. Perhatikan bagian-bagian biji berikut ini. Jika biji kita belah, maka bagian dalam biji mempunyai beberapa bagian. Yang pertama ada bagian embrio. Pada gambar ditunjukkan dengan bagian berwarna kuning. Embrio inilah yang nantinya menjadi calon tumbuhan baru. Bagian yang kedua yaitu kotiledon. Kotiledon inilah sumber makanan untuk calon tanaman baru atau embrio. Jadi kotiledon inilah yang nantinya akan menyusut atau bahkan habis. Dan yang terakhir ada selimut biji. Selimut biji ini ada di bagian paling luar biji yang berfungsi untuk melindungi biji. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan biji yaitu semangka. Pertumbuhan tanaman semangka dimulai dari biji. Biji berkecambah. Kecambah menjadi tanaman yang agak besar, kemudian tanaman berbunga. Setelah berbunga maka akan menghasilkan buah. Nah, buah nanti inilah yang akan menghasilkan biji kembali. Contoh yang kedua ada tanaman mangga. Pertumbuhan tanaman mangga dimulai dari biji. Biji tumbuh akar, kemudian tumbuh tunas dan menjadi pohon kecil. Dan yang terakhir akan menjadi pohon mangga. Contoh ketiga ya tanaman berkembang biak dengan biji yaitu tanaman cabai. Pertumbuhan tanaman cabai dari biji dimulai dari biji berkecambah, kemudian menjadi tanaman kecil, dan yang terakhir akan menjadi tanaman dewasa yang nantinya menghasilkan cabai kembali. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan juga berkembang biak dengan tunas. Tunas merupakan anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di dekat daun induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu cocor bebek. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di dekat daun induknya. Contoh lain tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu tanaman pisang. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya.
Selain cocor bebek dan pisang, tumbuhan lain yang berkembang biak dengan menggunakan tunas yaitu tanaman bambu. Pohon bambu juga berkembang biak dengan menggunakan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu sangat banyak manfaatnya, salah satunya untuk bermain. Salah satu permainan yang menggunakan bambu yaitu bermain lompat bambu. Ketika bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara pemainnya. Jika tidak bekerja sama dengan baik, maka akan membahayakan pemain yang lain. Suatu kerjasama akan terjadi jika terpenuhi beberapa syaratnya. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Jadi, kerjasama ini dapat terjadi jika dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua, mempunyai tujuan yang sama. Jadi, orang-orang yang bekerja sama ini mempunyai tujuan yang sama yang ingin dicapai. Dan yang ketiga, saling menguntungkan. Manfaat kerjasama dalam kegiatan bermain yaitu 1. Permainan terlaksana dengan baik. Yang kedua, memupuk rasa saling menghormati antar pemain. Dan yang ketiga, memperkuat rasa persatuan. Demikian tadi materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.